Sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah. Dan Gereja Katolik memiliki sebuah peringatan yang disebut peringatan mulia arwah orang beriman yang kita rayakan setiap tanggal 2 November. Pertanyaannya, kenapa gereja merayakan hal itu? Kita akan membahas bersama dengan Romo Uut, tetapi seperti biasa sebelumnya mari kita buka dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, sobat peziarah sekalian, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman bisa selalu mengikuti konten-konten Peziarah Katolik dan membagikan kepada sobat peziarah lainnya. Nah, Romo, seperti yang tadi sudah dibuka, kita punya sebuah peringatan terkait arwah. Pertanyaannya, kenapa Gereja Katolik itu mendoakan arwah? Apa ini sesuatu yang benar atau jangan-jangan sesuatu yang sesat nih, Romo? Yes, terima kasih William dan para sahabat peziarah lainnya. Ya, ini tradisi yang kalau dirunut itu menemukan menemukan wujud nyatanya itu pada abad pertengahan sebenarnya ya. Doktrin mendoakan ziarah dan purgatorium itu kan muncul sebagai sebuah ajaran resmi itu kan di Konsili Lyon yang kedua abad ke-13, 1257 kalau nggak salah ya, 1254, 1257. Walaupun akalnya itu jauh lebih dalam, jauh sebelumnya. Yaitu landasan biblisnya ada dalam kitab suci Katolik, karena ada dalam Deuterokanonika, Makabe 2 Makabe 12 42 sampai 46 ya. Nah, itu prakteknya mendoakan arwah itu sudah ada dalam tradisi Yahudi sendiri dan menemukan ajarannya secara resmi abad ke-13 dalam Gereja Katolik. Lalu di mana landasan imannya? Apakah itu tahayul? Landasan imannya adalah refleksi imannya begini. Ada dua, dari sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Allah, Allah itu maha kasih. Allah itu penuh pengampun. Allah itu selalu membuka kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Maka ketika ada manusia yang menjalani masa tobatnya di dunia dan belum selesai penyuciannya itu, Allah masih memberi kesempatan. Bahkan ketika dia sudah memasuki alam baka, memasuki dunia lain, memasuki akhirat. Ya. Karena apa? Karena ada satu prinsip dalam, nah ini poin yang kedua, prinsip secara manusia. Bahwa rahmat itu mengikuti, rahmat itu mengikuti kodrat. Rahmat itu mengikuti cara hidup kita. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika Allah itu mau menyelamatkan manusia, itu hanya terjadi secara penuh kalau Allah menjadi manusia. Karena rahmat mengikuti kodrat. Yang mau diselamatkan kodratnya apa? Manusia. Maka hanya bisa diselamatkan dengan cara manusiawi juga. Itu. Maka ketika kita berdosa, itu kan yang kita lukai bukan hanya badan, tapi jiwa kita, roh kita, spiritualitas kita. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita di dunia, jiwa kita itu mulai dipulihkan dengan doa-doa, dengan mati raga, dengan amal kasih, tapi bisa jadi pemulihannya itu belum selesai. Seperti kalau saya misalnya saya sakit flu, ya kan, itu kan nggak bisa ujuk-ujuk sembuh, butuh prosesnya, tahap-tahapnya. Demikian juga dengan pemulihan luka-luka yang kita lakukan terhadap jiwa kita, itu nggak bisa langsung selesai itu. Nah, bagaimana dengan orang yang dalam proses pemulihan jiwanya itu belum selesai pemulihannya ketika dia hidup di dunia? Karena sekali lagi rahmat pengampunan itu mengikuti kodrat hidup kita sebagai manusia. Nah, maka gereja kemudian melihat bahwa karena Allah Maha Belas Kasih, penuh kasih, dia mengizinkan pemulihan itu dilanjutkan, baik bahkan ketika orang sudah meninggal. Nah, itu dia. Dan bagaimana itu terjadi? Itu terjadi dalam
satu tahap yang disebut sebagai api penyucian, purgatorium. Nah, itu. Jadi purgatorium intinya adalah sebuah keadaan di mana proses pemurnian, penyembuhan jiwa yang dirusak oleh dosa itu dilanjutkan ketika orang sudah meninggalkan hidup di dunia ini. Nah, itulah yang disebut purgatorium, sekaligus itulah yang disebut sebagai praktek kita mendoakan orang beriman yang sudah meninggal. Jadi doa-doa kita itu bisa membantu proses pemulihan itu. Ya. Bukan hanya doa, tapi amal kasih kita, puasa kita, dan juga melalui indulgensi yang diberikan oleh dalam gereja. Itu menarik. Mengapa? Karena rupanya sakramentalitas gereja atau peran gereja untuk menyelamatkan itu tidak hanya di dunia ini, tapi juga sampai ke seberang dunia lain ya. Nah, itu yang disebut sebagai persekutuan kita dengan para kudus. Ya. Jadi gereja itu bukan hanya masalah di dunia ini, tapi juga di dunia lain ya. Jadi persekutuan kita dengan para kuduslah yang bisa membantu pemulihan proses pemulihan jiwa orang yang sudah meninggal. Kurang lebih seperti itu konsepnya dan pemahamannya. Jadi ini bukan tahayul, tetapi berangkat dari keadaan konkret manusia yang kalau sakit, badannya itu butuh proses untuk pulih. Nah, kalau dosa itu yang sakit jiwanya. Butuh juga proses supaya pulih. Dan bagaimana dengan ketika prosesnya belum selesai di dunia ini, ya dilanjutkan di dunia lain. Dalam konsep purgatorium yang kita buat di dunia ini membantu proses itu dengan doa-doa, dengan mati raga, dengan indulgensi. Seorang paus yang namanya Benediktus ke-16 itu pun mengatakan demikian. Purgatorium itu bukan satu tempat, tapi satu keadaan, yaitu suatu transformasi jiwa kita, hidup kita, sedemikian sehingga hidup kita secara penuh menerima Yesus Kristus, menerima Allah Bapa, menerima Allah Roh Kudus. Nah, itulah transformasi itulah yang disebut purgatorium. Nah, begitu Willem. Baik Romo, tadi Romo sudah menjelaskan mengapa kita mendoakan arwah, tetapi saya jadi berpikir nih dari apa yang Romo sampaikan tadi, artinya arwah yang setelah dia meninggal itu berarti tujuannya apakah hanya satu ke purgatorium atau sebetulnya ada kemungkinan dia langsung ke surga atau neraka, Romo? Iya. Nah, hanya Allah yang tahu keadaan jiwa-jiwa ya, karena hanya satu pribadi manusia yang pernah ada di langit dan kemudian ke tempat kita yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya Allah yang tahu situasinya bagaimana. Apakah jiwa orang yang meninggal itu langsung dia terima atau harus melalui purgatorium dulu. Jadi itu ada dalam rahasia Allah. Tetapi kita sebagai manusia berpikir tahap-tahapan kan, maka karena hanya Allah yang tahu, ya kita menganggap bantuan kita itu bagaimanapun juga berguna bagi mereka. Karena kita nggak tahu keadaan jiwa orang yang sudah meninggal, apakah di purgatorium atau sudah langsung masuk surga. Maka kita memegang prinsip berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Nah, itu dia. Jadi doa untuk jiwa-jiwa itu bersiap untuk yang terburuk. Jangan-jangan dia belum masuk surga. Itu yang paling buruk ya. Kita siapkan doa-doa kita untuk mereka yang ada di api penyucian. Walaupun harapan kita dia masuk surga langsung, tapi kita mempersiapkan yang terburuk. Ya. Terburuk aja purgatorium terburuk ya. Itu terburuk karena kita yakin jiwa orang yang kita doakan itu sepenuhnya cinta pada Allah, walaupun masih ada bagian-bagiannya yang belum sepenuhnya menerima cinta Allah itu. Nah, itu terburuk itu. Maka kita doakan. Ya. Seperti itu, Willem. Baik Romo, masih terkait dengan mendoakan arwah. Tapi kan di kitab Imamat ya Romo, kalau nggak salah tuh ada perkataan jangan berpaling kepada arwah-arwah. Artinya sebenarnya salahkah kita mendoakan arwah, Romo? Kita tidak berpaling kepada arwah, kita berpaling kepada Allah untuk keselamatan arwah saudara-saudara kita yang meninggal. Gitu. Jadi kita tetap sasaran doa kita, sasaran iman kita itu Allah Tritunggal. Jadi itu pusatnya, itu akan ada hierarki kebenaran ya. Tidak semuanya itu sejajar kebenaran iman. Misalnya tadi kita mendoakan rosario pun itu nggak sejajar dengan liturgi ya. Walaupun kemudian yang tidak sejajar itu tidak mesti kita anggap remeh. Tetap punya tempat. Bagaimanapun juga itu kebenaran.
Demikian juga dalam kebenaran api penyucian dan doa bagi arwah, itu tidak sejajar misalnya dengan kredo aku percaya ya, praktek aku percaya. Pasti tidak selevel ya. Tapi walaupun tidak selevel, itu bukan berarti harus kita buang. Karena itu tetap itu adalah kebenaran. Itu bagian dari kebenaran. Nah, maka sasaran doa kita, iman kita tetap Allah Tritunggal. Dan di sana ada yang ikut serta dalam sasaran iman, yaitu mendoakan jiwa-jiwa. Maka sebenarnya praktek mendoakan jiwa-jiwa itu adalah praktek kasih kita ya kepada orang yang kita kasihi, yang kita cintai, yang sudah berpulang. Jadi ini ungkapan cinta kita kepada mereka. Jadi tidak berlawanan dengan perikop kitab imamat yang tadi disebutkan. Termasuk doa mendoakan arwah tidak memanggil mereka kembali ke dunia ini. Nah, itu juga dilarang oleh iman kita. Memanggil orang yang sudah meninggal untuk kembali ke dunia untuk mengungkapkan rahasia-rahasia masa depan misalnya. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak dibatasi ruang dan waktu dan punya pengetahuan yang lebih luas daripada kita. Itu juga ditentang oleh gereja. Tidak, mendoakan arwah adalah praktek kasih kita yang hendak memantulkan kasih Allah sendiri, yaitu memberikan tempat kepada jiwa-jiwa untuk meneruskan proses pemurnian jiwa mereka, pemulihan jiwa mereka pun ketika peziarahannya di dunia sudah selesai. Begitu, Willem. Peziarahan, Romo ya. Iya, itu ditekankan itu. Nah, Romo, mumpung Romo tadi menjelaskan mengenai mendoakan arwah, pertanyaannya bagaimana sewajarnya kita mendoakan arwah? Kalau kita ziarah ke kubur gitu, sebenarnya apa sih yang kita doakan ketika kita ziarah ke kubur? Atau misalnya kita memberikan intensi, sebetulnya bagaimana sih Romo cara mendoakannya itu? Iya, cara mendoakannya kita ikuti seperti yang diajarkan gereja. Kita mendoakan jiwa-jiwa kita serahkan ke dalam belas kasih Allah. Maka cara mendoakannya sebenarnya sebut namanya, lalu kemudian kaitkan dengan pembaptisan atau sakramen-sakramen lain yang sudah dia terima, yaitu pembaptisan dan ekaristi, lalu kemudian serahkan kepada belas kasih Allah. Seperti itu sebenarnya mirip dengan doa arwah itu ya, yang kita doakan dalam ekaristi, khususnya doa syukur agung itu kan ada tuh ya. Setelah konsekrasi, lalu ada bagian doa syukur agung yang mengingatkan kita seperti itu. Misalnya, jadi kalau kita lihat doa syukur agung itu kan setelah konsekrasi itu kan doa dalam konteks persekutuan gereja ya. Ingatlah pula akan gerejamu yang masih bersiarah di dunia ini, khususnya Santo Bapak Suci Fransiskus dan Ignatius Uskup kami. Kemudian setelah itu kan persekutuan gereja dengan mereka yang sudah meninggal ya, dan juga jiwa mereka yang sudah berpulang, khususnya disebutkan. Jadi letakkan doa kita untuk arwah-arwah yang kita mau doakan itu dalam persekutuan dengan gereja itu. Maka sebutkan namanya, sebutkan bahwa mereka sudah dibaptis, mereka sudah menerima sakramen Ekaristi Suci, lalu bawa dalam doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, itu jadi cara mendoakannya seperti itu. Ingat sambil mengingat pembaptisan dan Ekaristi khususnya yang sudah mereka terima. Karena dalam kedua sakramen utama inilah ya gereja mengungkapkan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal. Baptis itu mengangkat kita menjadi anak-anak, Ekaristi itu memberikan kita persekutuan dalam Yesus Kristus dengan bantuan Roh Kudus yang lebih erat lagi, memberikan kita santapan ilahi untuk berziarah sebagai anak-anak Allah. Penebusan di kayu salib itu nampakkan juga dalam Ekaristi. Nah, itu cara mendoakan arwah yang sesuai, yang cocok ya. Mengingatkan pembaptisan dan Ekaristi yang sudah mereka terima. Begitu, Willem. Terima kasih banyak ini Romo. Ini masukan yang berharga banget buat kita semua untuk mendoakan arwah-arwah dengan cara yang tepat gitu ya, sesuai dengan amanat dari gereja, tidak melakukan kesalahan gitu. Mari kita bawa semua
jiwa-jiwa yang sudah wafat, yang sudah berpulang kepada Bapa, dan kita bawa ini semua dalam kemuliaan kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya untuk terus mengikuti konten-konten dari Peziarah Katolik dan menyebarkan kepada Sobat Peziarah lainnya. Kita jumpa lagi dalam konten Peziarah Katolik berikutnya. Sampai jumpa.